Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua. Saya sungguh berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan baik dan sungguh amat baik pagi ini. Biarlah kita sepanjang hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kita melalui hari ini dengan penuh sukacita. Kita melalui hari ini dengan hikmat Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, meminta Dia berbicara kepada kita mendengarkan pesannya, supaya kita melangkah atas kehendak dan tuntunannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Semalaman kami beristirahat dan pagi ini kami dibangunkan dengan kekuatan baru. Kami percaya ini semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah yang Engkau sampaikan, katakanlah yang Engkau katakan. Telinga kami siap mendengarkan, hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan bukan hanya kami dengarkan, tapi kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-38 sampai 42 dengan perikop yang diberikan oleh LAI, yaitu Yesus dikuburkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sudah sampaikan kemarin dalam renungan kita perikop yang lalu, perikop hari Senin kemarin, kita bicara masalah orang ingin memastikan bahwa Tuhan Yesus betul-betul sudah mati. Itu sebabnya mereka menikam lambungnya, membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak bernyawa lagi. Artinya dia betul masuk ke dalam alam roh, kematian atau alam maut. Itu sebabnya dia mengalahkan maut, membuktikan bahwa dia betul-betul berada dalam alam maut. Dan hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus telah mengalami kematian, tentu bagi sebagian orang, meskipun mereka saking cintanya, mereka tidak menginginkan ada jenazah berada di sekitar mereka. Itu sebabnya dua orang yaitu Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus, mereka datang kepada Pilatus secara diam-diam. Mereka adalah kelompok imam-imam juga, tetapi mereka berseberangan dengan teman-teman mereka. Mereka meminta kepada Pontius Pilatus untuk diizinkan mengambil jenazah Tuhan Yesus untuk mereka makamkan dengan wajar, supaya tidak tergantung, dan itu sesuatu yang memalukan. Nah, kita belajar dari dua orang ini. Dua orang ini tidak takut dengan situasi dan keadaan. Mungkin juga dia tahu ada orang-orang yang mengetahui kedatangannya meminta jenazah Tuhan Yesus. Tetapi bagi mereka tidak peduli apapun yang terjadi, sehingga mereka datang kepada Pontius Pilatus meminta jenazah Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea, pengorbanan yang luar biasa. Sementara Nikodemus, Alkitab mencatat ayat 39 dikatakan, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi saya percaya itu bukan jumlah yang sedikit. Itu jumlah yang cukup besar dan mungkin biaya yang cukup banyak. Tetapi kita belajar dari sini, Nikodemus memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya Nikodemus, tetapi Yusuf dari Arimatea pun mendiceritakan di sana, dia menyediakan kubur di mana satu goa yang belum pernah dipakai oleh orang lain, yang dia menggalinya dengan bakai tukang yang mungkin mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi dia memberikan itu untuk Tuhan Yesus yang terbaik. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar utusan, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia mengerti betul akan hal itu. Demikian juga dengan Nikodemus, dia berdiskusi dan mengetahui akan hal itu. Nah,
Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita renungkan dalam peristiwa Yesus dikuburkan ini? Yang kita perlu pelajari bahwa mari kita tidak malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam situasi dan keadaan apapun, seperti apapun orang menghina Tuhan kita, orang menghina keyakinan kita, kepercayaan kita, jangan malu. Karena kita tahu bahwa kalau kita malu mengakui Tuhan kita di hadapan orang, maka Tuhan pun akan malu mengakui kita di hadapan Bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita pelajari, kita terapkan? Sudahkah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan? Memberi dari apa yang kita miliki untuk Tuhan, yang terbaik. Waktu kita, harta kita, hidup kita, bahkan kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Karena kita tahu semua yang kita miliki ini hanya titipan dari Dia. Dan Dia berhak mengambilnya kapanpun Dia inginkan. Sebagai pengelola yang bijak, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kita dan kita terapkan. Supaya kita berkenan di hadapan Allah. Supaya nama kita tercatatkan terus dalam kitab kehidupannya. Tetap semangat Bapak Ibu dan Saudara. Tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Kami diberkati melalui renungan singkat pagi ini. Biarlah kami dapat menerapkan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menjadi orang yang tidak malu mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami ingin memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Allah melingkupi menyertai jemaat Gereja Baptis Kayen dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pendidikan anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.